Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk mencari musuh agama itu kita tidak usah cari-cari non muslim atau orang kafir, orang orang Cina, orang Eropa atau mana-mana gitu. Musuh agama itu kata Nabi adalah orang munafik. Orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Nah, ciri-ciri orang munafik itu ya seperti yang kita tahu itu adalah pembohong. Nipu, bohong, ucapannya nggak bisa dipercaya, pengkhianat, persekongkolan gitu. Dan kesimpulan dari tema-tema itu sekarang yang sedang dimainkan oleh Yusuf Mansur. Ini kalau mau cari sosok munafik itu ya Yusuf Mansur inilah orangnya gitu. Coba aja kita lihat orkestra yang sedang dimainkan oleh Yusuf Mansur sekarang di pengadilan bersama Zaini Mustafa itu adalah cerita persekongkolan, penipuan, dan kemunafikan yang ujung-ujungnya nanti ingin mengambil duit masyarakat dengan tidak ada pertanggungjawaban hukum. Nah, kasus yang digugat oleh Zaini Mustafa itu kan karena ada dasar gitu. Maka sekarang Yusuf Mansur bersama kawan-kawannya itu sedang mencoba merubah akte yang melibatkan dirinya ikut terjerat yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juni yang lalu itu adalah karena ada bukti. Dia sebenarnya banyak lagi masyarakat atau jemaah di kota wisata akan menggugat dia. Maka test case itu diajukan oleh Zaini Mustafa. Ya, Zaini Mustafa ya menurut hitungan dia mestinya pemerintah itu atau melalui pengadilan negeri harus memaksa Yusuf Mansur untuk membayar dalam jumlah kalau tidak salah itu ya 9 triliun. 9 apa 90. Itu baru satu orang Zaini Mustafa. Tapi oleh pengadilan diputuskan Yusuf Mansur itu terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima dana masyarakat. Karena yang menggugat itu namanya Zaini Mustafa, maka dia harus mengembalikan dana itu sebesar 1.246.000.000 rupiah. Nah, Yusuf Mansur sekarang ini punya waktu untuk berbohong, untuk mengubah dokumen sambil mengajukan kasus ini dengan banding. Dia banding ke pengadilan tinggi. Kita nggak tahu kapan keputusan pengadilan tinggi. Biasanya kalau kasusnya itu kasus pidana itu lebih cepat gitu. Misalnya Ferdy Sambo gitu. Diputuskan oleh pengadilan negeri, lantas dia mengajukan banding. Ya, dalam jangka 2 minggu biasanya ketika itu ya 2 minggu, dalam jangka 2 minggu itu sudah diponis. Misalnya hukumnya dinaikkan gitu. Dituduh dinaikkan menjadi hukuman mati, dia banding lagi. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu kan diponis atau diputuskan oleh Mahkamah Agung menjadi hukuman penjara seumur hidup. Itu contoh, itu kasus pidana. Nah, Yusuf Mansur ini masih bergulat di kasus perdata. Jadi kasusnya agak lama gitu. Tapi yang kita lihat sekarang ini, Yusuf Mansur sekarang ini bukan mencari penyelesaian. Dia bukan mencari penyelesaian. Penyelesaian buat dia itu harus bayar. Dia nggak mau bayar. Maka yang dia cari sekarang ini sekalipun berbohong, walaupun bertarung lagi ya dia siap. Karena memang ya ini salah satu ciri manusia yang merusak Islam gitu. Di umat Islam itu ya ribut dengan orang-orang seperti dia ini. Ya, ceritanya nggak lebih dari cerita persekongkolan dengan teman-temannya yang ujung-ujung nanti bagaimana menggondol duit masyarakat. Kemudian nggak ada cerita mengembalikan itu. So, kalau dikembalikan oleh Yusuf Mansur, dia bisa bangkrut. Bisa bangkrut dia. Kenapa? Kalau dia bayar ke Zaini Mustafa,
Dia nggak takut bayar sekali itu, dia nggak takut gitu. Buktinya dia mau hubungi Zaini Mustafa. Diam-diam gitu. Pengadilan udah mutus kok diam-diam. Yang ditakutkan oleh Yusuf Mansur itu adalah, itu kan ada 250 orang yang juga siap menanti mengajukan gugatan. Kalau saya ini kan satu orang dia atas nama pribadi menggugat Yusuf Mansur, menggugat perusahaan yang dimana Yusuf Mansur sebelumnya komisaris utama, dan dia menggugat BMT di kota wisata. Digugat, semuanya dibenarkan oleh hakim. Kalau Zaini ini bisa menang, tentu di belakang Zaini itu ada 250 orang lagi. Ya, 250 orang lagi. Maka langkah dia, kalau 250 orang, Zaini saja itu dia harus keluar 1.246.000.000. Bagaimana yang ikut berinvestasi itu yang jumlahnya miliaran? Berapa Yusuf Mansur mau bayar gitu? Bagaimana nanti kalau rumahnya di Ketapang misalnya langsung dijadikan sebagai sita jaminan gitu? Oh, ngeri dia. Kan biasa di pengadilan itu. Dijaminkan seketika itu, atau disita seketika kan ada, tergantung hakim gitu. Bisa juga nanti kalau penggugat yang lain itu dilihat oleh hakim. Wah, ini warung stick and shake-nya ini 50 warung misalnya nih, langsung jadikan jaminan. Wah, dia takut sekali. Karena dia takut sekali kehilangan hartanya, maka dusta sekalipun akan dia lakukan untuk menyelamatkan harta gitu. Kalau perlu berbohong, ya dia akan berbohong. Kalau perlu berdusta, dia akan berdusta. Kalau perlu melakukan persekongkolan jahat, dia akan melakukan persekongkolan jahat. Kan biasa begitu. Kecuali dia ingin mencari jalan selamat, mengakhiri persoalan ini, tentu dia akan ajak pihak-pihak yang merasa dirugikan, diajak duduk. Tapi gimana Yusuf Mansur nggak ada cerita-cerita begitu. Dia begitu dapat duit, hilang sudah gitu. Nggak ada hubungan cerita duit ini. Kan kita buat video itu. Pesantren pun dia jual. Rumah tahfidz. Itu yang di depan UIN, coba lihat itu. Dulu tuh dia tulis label itu, di sini akan dibangun Mahat Tahfidz Quran. Oh, sekarang jadi warung steak. Ya kan? Jadi warung steak. Jadi langkah Yusuf Mansur itu ya begitu. Kalau perlu berdusta dianggapnya itu menguntungkan, dia akan berdusta. Kalau bersumpah demi nama Allah yang menguntungkan, dia akan bersumpah dengan nama Allah gitu. Asal satu dia yang nggak mau. Jangan sekali-kali dia diminta mengembalikan uang nasabah lah katakan, jemaah lah katakan, atau pengikutnya dikatakan yang sudah dia ambil, jangan kembali-kembali karena itu hak dia katanya. Nah, semakin kuat orang menuntut, Yusuf Mansur makin gemetaran. Dusta apa lagi nih gitu. Maka banyak tempat-tempat mencoba mengundang dia, kalau dia baca-baca dulu itu, ini ada nggak yang pernah dirugikan dulu. Dia tahu itu. Kalau pernah nih orang mau nuntut nih, oh dia nggak datang. Alasan 1000 bisa dibikin. Bisa aja dia beralasan sedang dipanggil Allah gitu kan. Sedang berkomunikasi sama Allah gitu. Seperti cita-cita para penipu-penipu yang lain gitu. Bisa. Karena itu harus dibuat dalam keyakinan kita para pemirsa, bahwa kata Rasulullah itu, kalau kamu sudah mengenal sumber sebuah keburukan, itu dipelajari, jangan terus-terusan kita terjerumus. Ya, kata Rasul, jangan umatku itu terjerumus ke dalam lubang yang sama lebih dari 1 kali. Gitu. Karena biawak, kata himar atau keledai itu tidak pernah terjerumus 2 kali di dalam lubang yang sama. Keledai atau himar disebut sebagai simbol dari binatang yang paling bodoh. Karena itu, mari kita menjadi pengikut Rasulullah atau umat Rasulullah sebagai umat yang cerdas dan beragama pakai nalar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.